Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 83 tentang Mazmur peperangan, menghadapi sesuatu yang besar, yaitu ketika semua musuh dari Israel bersatu. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya, ini hal yang menekan masalah yang besar. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari Mazmur 83? Satu, jangan kaget kalau ada orang yang bersekutu memusuhi kita. Itu jangan kaget. Itu sudah biasa, Bapak Ibu Saudara. Jangan kaget, semua tokoh di Alkitab itu pernah ya namanya dalam tanda kutip dikeroyok, Bapak Ibu Saudara. Ya. Daniel dikeroyok dengan perdana menteri yang ratusan itu 127, Bapak Ibu Saudara. Daud menghadapi banyak tekanan dari luar dari dalam. Bapak Ibu Saudara, banyak orang bisa bersekongkol untuk melawan kita, memusuhi kita, baik di pekerjaan ya. Kalau kita lagi diberkati promosi, nggak sukanya bersama-sama. Baik di keluarga, bisa Bapak Ibu Saudara ya, di keluarga, dihasut sana sini, akhirnya nggak suka sama kita. Ya, di pelayanan, ya bisa Bapak Ibu Saudara ya. Ada tekanan sana sini, ada orang dislike and dislike ya. Di tetangga, di perumahan, jangan kaget kalau ada orang itu bersekutu memusuhi kita, bersati ya. Dikatakan di sana di ayat ini ya, marilah kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau ya. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berjanji, bersekutu gak suka sama kita, sudah biasa. Kita tidak perlu putus asa, tidak perlu khawatir ya. Yang perlu kita tahu kita benar apa enggak, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan khawatir kalau ada orang yang bersekongkol, jangan takut ya, jangan putus asa. Kita cek hidup kita, apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita berkenan, ya, kalau kita lagi diberkati, tidak semua orang suka ketika kita diberkati. Ya. Semoga orang itu bersekongkol untuk gak suka sama kita, bukan karena kita salah. Ya, bukan karena kita melakukan yang jahat, tapi karena kita sedang diberkati saja. Bapak Ibu Saudara, nggak semua orang suka loh ketika kita ini didoakan sembuh, dapat berkat kesembuhan. Nggak semua orang suka. Ya, nggak semua orang suka ketika kita dapat rumah baru, nyinyir di belakang, Ibu Saudara, ya ngomongnya, diundang bestonan malah tambah dirasani, ya, aduh nggak tahu rumahnya dari mana, iya rumahnya nggak tahu dari mana, korupsi mungkin, wah gitu ya, ngambil duitnya orang, ngemplang duitnya orang, ngomong nggak enak. Ada aja, Ibu Saudara, dalam pelayanan, ya iblis itu berusaha begitu rupa, menyatukan mental, jatuhkan kita supaya takut ya. Jangan kaget kalau ada orang bersatu untuk melawan kita. Yang terpenting kita pastikan kita ini benar. Bapak Saudara, ketika kita benar, kita akan terbang seperti Raja Wali. Bapak Saudara, ada satu burung yang sangat mengganggu Raja Wali. Bapak Saudara suka ya nonton di Net Geo atau Wild ya, HBO, Bapak Saudara. Bapak Saudara, Raja Wali itu kalau terbang suka diganggu burung gagak. Ya, burung gagak ini biasanya juga keroyokan, Pak Saudara ya, bersama-sama ganggu. Apa yang dilakukan Raja Wali? Ketika badannya diinjak dalam tekanan ya, kepalanya dipatuk. Nah, mungkin kita hari ini kayak gini ya, badan kita diinjak ya, kita di kerjaan ada masalah, ada orang nggak suka, kepala kita dipatuk, ngomong yang jelek di belakang kita. Apa yang dilakukan Raja Wali, Pak? Raja Wali nggak ambil pusing. Raja Wali nggak turun, terbang turun dulu berantem sama gagak-gagak ini, lalu berangkat terbang lagi. Oh enggak, Raja Wali nggak ambil pusing. Raja Wali tugasnya apa? Apa yang dia lakukan? Dia terbang lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga kekuatan gagak nggak sampai. Akhirnya oksigen menipis, gagaknya lepas sendiri. Gagak-gagak itu berhenti sendiri. Lalu saudara, kalau ada musuh, orang yang bersekongkol,
ngomong nggak enak tentang kita, ngomong melakukan yang buruk tentang kita, bersekongkol satu hati musuhi kita, ngomong terus di belakang kita. Apa tugas kita? Bapak Ibu Saudara, kita bukan tugasnya berhenti, lalu kita marah-marah sama orang itu, berantem sama orang itu. Oh enggak, tugas kita terbang lebih tinggi. Tugas kita apa Bapak Ibu Saudara? Terbang lebih tinggi. Fokus Bapak Ibu Saudara. Lebih banyak doa. Terbang lebih tinggi. Perkuat sayap kita. Lebih banyak doa, kerja lebih baik, ya, jadi berkat lebih banyak, ya, lebih lagi berintegritas, kita terbang lebih tinggi. Sampai orang yang ngomongin kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya. Sampai orang yang nggak suka sama kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi, karena memang kita dekat sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saudara, Ishak di Alkitab itu dimusuhin ya karena dia kaya. Gak semua orang suka orang itu diberkati. Wah, diusir. Ya. Buat sumur, diambil, berantem. Disebut namanya Esek sumur pertama. Yang kedua Sitna, ya. Kejadian 26. Buat sumur lagi, cari sumur, udah direbut satu. Oh iya ya, yang kedua dilepasin Mbak Saudara ya. Pikirannya kan gitu ya. Enggak, direbut lagi Sitna. Yang ketiga Ishak buat sumur, akhirnya nggak direbut, disebut Rehobot, bagus saudara. Ya, apa terjadi? Mereka yang tadi ngusir Abimelek bersama orang Filistin minta perjanjian supaya keturunannya jangan diganggu karena Ishak lebih berkuasa. Bapak saudara, kadang kalau kita diberkati luar biasa, nggak semua orang suka. Bisa bersekongkong lawan kita, jatuhkan kita, lihat kelemahan kita. Tugas kita apa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Terbang lebih tinggi. Ya, levelnya nggak sama. Bapak Ibu Saudara, burung gagak itu ngelihatnya apa? Burung gagak itu ngelihatnya sampah. Bongkar-bongkar sampah, makan bangkai, ya. Fokusnya itu cari bangkainya orang, ya. Kelemahannya orang. Sedangkan Raja Wali itu apa? Dia terbang tinggi, nggak hadapi badai. Dia berusaha terbang tinggi, ya. Dia nggak nyari kelemahan-kelemahan orang. Kita nggak usah nyari kelemahan-kelemahan orang. Kita fokus sama hidup kita. Kita fokus sama rencana Tuhan. Ayo kita terbang lebih tinggi. Baik besar tidak apa-apa. Jangan kaget. Kalau ada orang bersekongkol, bersatu hati, musuhin kita, oh jangan kaget. Gak apa-apa. Itu tanda kita lebih maju. Bapak bisa ingat ya, kalau ada orang ngomong di belakang kita, berarti kita lebih maju daripada orang itu. Ya. Jadi hari ini kalau dibicarain orang, jangan kaget. Ya. Satu kali saya baca bukunya Steve Jobs yang buat Apple, Bapak Saudara ya. Apple itu handphone iPhone gitu ya. Laptop Mac, Bapak Saudara. Steve Jobs itu berkata, ini Bapak Saudara ya. Kalau pengen disukai semua orang, jangan jadi pemimpin. Jualan es krim aja. Ya, Bapak Saudara ya. Kalau jualan es krim semua orang suka. Tapi kalau kita diangkat Tuhan jadi pemimpin, bos yang punya toko, punya perusahaan, oh nggak semua orang suka sama kita. Ya, kebijakan-kebijakan kita menguntungkan. Bagi perusahaan belum tentu semua karyawan suka. Ya, karena itu Bapak Saudara, hari ini jangan kaget kalau orang bersekongkol musuhin kita. Walaupun 1000 tangan manusia berusaha menurunkan kita. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita diangkat terbang tinggi. Bapak Saudara, satu kali ada seorang ayah, dia punya anak sematawayang, ya, istrinya sudah meninggal, ya. Maka ayah ini tinggal sama anak itu aja. Bapak Saudara, berbeda dengan anak sematawayang lain yang dimanja, anak ini dididik keras, buka toko, angkat-angkat barang, ya. Berdua ayahnya sama anak. Ya, satu kali ketika ayahnya
Sudah mulai tua, sudah sakit di rumah, anaknya ngerawat. Anaknya lihat ada sebuah kotak kecil dan disimpan di laci ayahnya. Kotak itu bersifat rahasia. Ya. Lalu anak ini memberanikan diri, tanya, "Pah, apa sih isi kotak itu?" Gitu ya. Bapaknya menjawab, "Nak, kamu sudah tambah dewasa. Papa juga sudah mulai sakit. Karena itu hari ini Papa bagi dengan kamu. Apa yang menjadi rahasia di kotak itu?" Akhirnya Papa ini nyuruh anak itu, "Ambil nak kotak itu." Diambil Pak Busra kotaknya. Buka, dibuka. Ternyata cuma ada secercak satu kertas, secari kertas. Ya, yang sudah kumal, sudah jelek. Lalu ayah itu ngomong sama ayah, "Bukan." Dibuka Pak Busra. Tulisannya, "Semua pasti berlalu." Lalu anak ini tanya, "Apa maksudnya, Pak?" "Papa kalau lagi susah, lagi banyak kompetitor, lagi orang supplier semua nggak bener di toko, masalahnya banyak, utangnya banyak, Papa buka kotak ini. Baca, semua pasti berlalu. Semua masalah di dunia ini pasti berlalu, ada expirednya." Oh gitu ya. Lalu anak ini, "Oh gitu ya Pak." Bukan cuma itu. Kalau lagi senang, juga baca. Semua pasti berlalu. Kalau hari ini lagi senang, nikmati senang Anda. Senangmu, nak. Oh gitu ya Pak ya. Iya, juga apa-apa ini pasti berlalu. Apa ini umurnya juga pasti jalan. Karena itu jangan tempelkan hatimu sama masalah. Oh, masalah dipikirin, dipegang begitu erat, ketakutan sendiri. Jangan, jangan. Nak. Semua pasti berlalu. Demikian juga ya, uang, harta, oh, ya. Jangan dipegang dalam hati semua. Oh, disimpan sampai melekat hatinya, jangan. Jangan nanti ada apa-apa, ada masalah, down. Semua pasti berlalu. Yang nggak berlalu itu yang kekal. Anak ini ngerti. Kalau saudara, semua masalah dalam hidup kita ini pasti berlalu. Kalau Bapak saudara bagian ini datang dengan putus asa, kok masalahku banyak, ya, kesehatanku belum baik. Bapak saudara, tugas kita terbang lebih tinggi, ya, lebih banyak lagi doa, lebih banyak lagi berbuat baik, lebih banyak lagi berintegritas, karena semua pasti berlalu. Ya, Bapak saudara, jangan khawatir, jangan takut. Selama Tuhan berserta kita, semua pasti berlalu dengan baik dan jadi berkat. Bapak saudara, tidak ada kemenangan yang besar tanpa pertempuran yang besar. Ya, ini rumusnya ya. Gak ada orang itu menang luar biasa tanpa pertempuran yang besar. Daud harus mengalami Goliat. Daniel harus mengalami gua singa. Rasanya dikeroyok begitu banyak orang. Ya. Bapak saudara, Yusuf harus menghadapi ke-11 kakaknya. Yang ke-10 kakaknya. Adiknya satu. Bapak saudara, pertempuran itu macam-macam. Ada orang bersekongkol untuk jatuhkan kita. Oh ada. Tapi ingat Bapak Ibu, selama Tuhan di pihak kita, semua mendatangkan kebaikan. Tidak ada mujizat yang besar tanpa tantangan yang besar, Bapak Ibu saudara. Ya, jadi pagi ini kalau Bapak Ibu saudara ngalamin tantangan yang besar, banyak orang bersekongkol, nggak suka sama kita. Oh, kita akan mengalami mujizat besar kalau kita benar. Ya, saya Bapak Ibu saudara akan mengalami mujizat besar. Yang kedua Bapak Ibu saudara, apa yang kita belajar dari Mazmur 83? Jika Tuhan di pihak kita, membenci kita sama dengan membenci Tuhan. Ya, 1-5, ya, dikatakan seperti itu. Ini saya baca ayat 3 dan 4 ya. Dikatakan sana, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umatmu. Bapak saudara, kalau kita dilawan orang, ya, kita orang-orang yang dilindungi Tuhan dilawan, selama Tuhan di pihak kita, mereka benci kita, mereka benci Tuhan. Ya, jadi Tuhan nggak akan tinggal diam, Mbak. Bisa, Tuhan akan menolong kita.
Zakaria 2 ayat 8 dikatakan di sini, Bapak Saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang ada dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Bapak Saudara, kita semuanya biji mata Tuhan ya. Gak akan pernah ditinggalkan. Bapak Saudara, kalau kita punya anak, narik-narik rambut kita, kita biarin ya. Gak apa-apa, lucu. Anak kita megang telinga kita, wah ya tangannya dimasukkan, gak apa-apa, lucu. Megang hidung kita ya, gak apa-apa. Tapi begitu mau megang mata kita, dipegang tangannya. Gak boleh. Kenapa? Karena mata ini berharga. Mata ini dilindungi, ya. Biji mata Tuhan juga dilindungi dan berharga. Gak ada Tuhan membiarkan kita disentuh hancur berkeping-keping. Tuhan yang menjaga kita. Tapi yang kedua, jika kita di pihak Tuhan, benar ya, Bapak besar hidup kita. Orang benci kita berarti benci Tuhan. Orang nyakiti kita berarti nyakiti Tuhan. Karena kita anaknya. Bapak saudara, kalau kita punya anak ya, anak kita dikatai orang, kita yang sakit hati. Ya. Anak kita yang dimusuhi orang, kita yang marah. Anak kita sudah baik, kita tetap marah. Kan gitu, Bapak saudara. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu ya, kalau kita di pihak Tuhan, orang benci kita, nggak suka sama kita, nyerang kita, berarti nyerang Tuhan, benci Tuhan. Nggak suka sama Tuhan. Pastikan hidup kita benar. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak saudara ya. Karena waktu ya. Yang ketiga, kita belajar dari Mazmur 83. Yang pertama tadi, jangan kaget kalau ada orang bersekongkol, nggak suka sama kita. Itu sudah biasa. Pastikan kita diberkati, terbang lebih tinggi. Semua pasti berlalu. Yang kedua, kalau kita di pihak Tuhan, kita disakiti berarti nyakiti Tuhan. Kita dibenci berarti membenci Tuhan. Karena itu pastikan kita di pihak Tuhan dan kita nggak usah takut. Yang ketiga, Bapak Saudara, ayo ingat akan kehebatan dan kebaikan Tuhan. Mazmur 83 ayat 10 sampai 12. Bapak Saudara, dari sana perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah mereka, para pemuka mereka, seperti Oreb dan Zeeb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka. Bapak saudara, apa sih artinya ketiga ayat ini? Artinya ini, Bapak saudara, Hakim 4 ayat 2 sampai 3. Bapak saudara, kalau di sini, siapa sih Sisera itu? Yabin itu siapa? Ini adalah orang-orang yang menindas orang Israel. Ya, yang ditolong oleh Deborah dan Barak. Siapa mereka ini? Karena di sini Hakim-Hakim 4 ayat 2 sampai 3. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Horoset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Bayangkan Bapak Ibu saudara, pasukan ini punya 900 kereta besi. Zaman itu teknologi belum ada. Mereka punya kereta besi 900. Karena itu melawan Sisera itu hal yang besar. Orang Israel nggak akan mampu. Mereka punya kereta besi satu aja nggak ada. Tapi Deborah dan Barak bisa mengalahkan saat memimpin sebagai hakim. Ya, kemenangan yang besar. Bukan karena Deborah Barak hebat, tetapi karena Tuhan. Ingat kehebatan dan kebaikan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa bertahan dalam pertempuran. Ya, kalau kita lagi diserang banyak orang, lagi dibenci banyak orang, ayo kita semua ingat kehebatan dan kebaikan Tuhan. Yang kedua dikatakan situ seperti Oreb dan Zeeb, Bapak Ibu Saudara.
Siapa sih Oreb dan Zeeb? Nah, dalam Hakim-Hakim 7, ya, dua-dua di Hakim-Hakim. Ini musuhnya Gideon. Ya. Ketika Gideon 300 pasukan, itu niup sangkakala. Maka musuhnya yaitu Oreb dan Zeeb itu kalah. Padahal 300 lawan 13.700. Bayangkan itu Pak Besar. Nggak sebanding. 1.000 aja nggak ada. Ini 13.700. Lawannya bukan pakai pedang. Lawannya bukan pakai kereta besi. Bukan. Lawannya pakai sangkakala. Pecahkan buyung. Tuhan yang berat. Dan mereka menang. Hari ini Pak Saudara, bukan karena kehebatan kita sanggup menjalani hidup. Tapi karena kehebatan Tuhan. Ya. Pak Saudara, saya tutup dengan kesaksian. Pak Saudara, kita harus catat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Supaya kita ingat Tuhan itu hebat dan dahsyat. Pak Saudara, tanggal 26 April Papa saya dipanggil pulang Tuhan. Ya, terima kasih tim doa pagi mengirimkan bunga dan juga hadir untuk menghibur keluarga kami. Pak Saudara, ketika ayah saya nggak ada, maka saya dan adik-adik saya harus melanjutkan pabrik kecap, Pak Saudara ya, kecap manis. Nah, Pak Saudara, kondisi pabrik waktu kita pegang itu minus. Jadi setiap bulan kita harus ngeluarin dana, ya. Pak Saudara, ketika kita megang, kita setiap bulan ngeluarin dana, saya doa Tuhan ya apa? Saya nggak tahu caranya megang pabrik ini, ya. Pak Saudara, apalagi minus, berarti kan keluar terus. Kita mikir apa strateginya, siapa target pasarnya. Wah, kita pengen ngirim sampel kemana. Bingung, Mbak Bisa. Terbatas. Saya cuma doa, Tuhan, tolong saya. Saya ini hamba-Mu, Tuhan. Saya ini nggak mampu. Bapak Saudara, kita punya kompetitor itu 10 kali lebih besar dari pabrik kita. Jadi kayak Daud lawan Goliat, Bapak Saudara. 10 kali lebih besar dan rasanya mirip. Ya, ini ya. Rasanya itu mirip. Bapak Saudara, ketika saya menghadapi semua ini bingung Bapak Saudara ya. Gimana naikkan penjualan dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang telepon saya. Ternyata itu supirnya supplier. Telepon. Ini Pak Ishak ya? Iya, saya Pak Ishak. Ini Bapak ini. Oh iya, ya Pak. Pernah ketemu ya Pak? Iya. Pak, saya mau ngabari. Pabrik yang 10 kali lebih besar dari pabrik Bapak itu tutup. Saya dengar ini nggak percaya, Pak. Nggak percaya. Karena itu 10 kali lebih besar dari pabrik kami. Tutup. Sungguh tak, Pak? Iya. Sekarang banyak yang minta, Pak. Kan pabriknya Bapak ini kecapnya mirip ya sama itu ya. Iya, memang mirip. Tolong Pak dikirimkan sampel. Saya mau edarkan. Banyak permintaan. Oh iya Pak. Saya kasih sampel. Lalu anak-anak di pabrik itu bingung Pak. Kenapa? Karena biasanya yang pesen 3 minggu sekali. Sekarang pesennya setiap minggu. Lalu yang pesen biasanya 100 giga naik Pak. 110 giga. Karena pabrik itu bingung. Kok nggak dari dulu-dulu aja maju kayak gitu. Kok bisa ya orang pesen segini banyak. Mereka ngomong sama saya, mungkin karena yang megang pendeta. Saya ngomong enggak, saya manusia biasa. Yang hebat itu Tuhan. Gak bisa setelah saya ditelepon itu saya cuma nangis. Tuhan, Engkau hebat. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya nggak tahu jalan. Saya cuma nyanyi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Saya nangis. Saya nggak tahu jalannya. Saya nggak tahu pintu mana yang harus dibuka. Tapi Tuhan bukakan jalan. Habis saudara, apapun masalah kita mungkin nggak tahu caranya sembuh.
Kita nggak tahu caranya masalah keluarga kita selesai. Ayo kita percaya Tuhan itu hebat, sanggup pulihkan kita. Ada pintu yang dibukakan, walaupun kita tidak tahu. Karena itu catat kebaikan Tuhan. Kalau kita menghadapi tantangan, ingat kebaikan Tuhan. Gimana Tuhan sembuhkan sakit kita. Gimana Tuhan dulu pulihkan kita. Gimana kerjaan kita dibukakan jalannya nggak masuk akal. Ya Pak Ibu. 10 kali lebih besar ya pabrik. Ya, dibuat kerja yang lain, bukan kecap. Dan semua order boleh masuk ke tempat. Nggak masuk akal. Ya, saya cerita kepada Pak Abed. Pak Abed ngomong, oh, saya merinding, katanya Pak Abed ya. Ini saksian luar biasa. Bukan karena kami hebat, kami manusia biasa. Karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu yang hebat. Saya catat, Pak. Tuh, kita disembuhkan Tuhan, catat. Buat catatan kebaikan Tuhan. Dan ingat, Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu Saudara ya. Kita pelajari dari Mazmur 83. Jangan kaget kalau ada orang bersekongkol musuhi kita. Jangan kaget. Ya, pastikan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Terbang lebih tinggi. Yang kedua, ya, jika Tuhan di pihak kita, orang musuhin kita sama dengan musuhin Tuhan. Ya, dan yang ketiga, ingat akan kehebatan dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan sehingga tertolong apa yang menjadi bagian kita. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Lasti. Ya. Terima kasih Pak Ishak firman-Nya. Terima kasih Pak Terima kasih. Tuhan. Ya, makasih firman Tuhan. Jika